Shalom, Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Hari ini perenungan firman Tuhan terambil dari kitab Nehemia, pasal yang pertama, ayat yang ketiga dan yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bicara tentang empati dan kepedulian, itu merupakan sesuatu hal yang mungkin langka dan kita temukan saat ini. Banyak orang-orang zaman ini, di zaman posmo ini hidup dengan mementingkan diri sendiri, memperhatikan kebutuhannya sendiri dan menjadi orang-orang yang egois. Mari kita belajar dari kehidupan seorang nabi Tuhan, Nabi Nehemia. Nehemia kalau kita sama-sama tahu dia adalah seorang yang tinggal di dalam pembuangan. Namun sebagai orang-orang yang terbuang di Babel, bukanlah menjadi akhir dari segala kehidupannya. Justru di Babel ini, Tuhan menjadikan Nehemia orang yang berhasil. Dia menjadi orang yang sebagai juru minuman raja. Satu pekerjaan yang tidak mudah, namun juga satu kepercayaan yang besar. Biasanya orang-orang yang telah mencapai kedudukan yang tinggi, telah mendapatkan karir yang bagus, akan lebih mudah untuk lupa dengan asal-usulnya atau bahkan menjadi orang yang sombong. Berbeda dengan Nehemia. Nehemia meskipun sudah mendapat kedudukan yang tinggi, selalu bersama-sama dengan raja, namun dia tidak sombong. Dia tetap mengingat akan saudara-saudaranya yang berada di daerah asalnya. Di sana dikatakan di dalam ayat yang ketiga, ketika mereka berkata kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Dan di sana ketika mendengar berita itu, Nehemia kemudian memiliki hati, memiliki kasih, memiliki empati dan kepedulian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di zaman ini pun Tuhan merindukan anak-anak Tuhan memiliki hati seperti Nehemia. Hati yang penuh dengan kasih, empati dan kepedulian terhadap orang-orang di sekitarnya, terhadap bangsanya. Orang-orang yang terpanggil, yang terbeban. Namun bukan hanya merasa kasihan terhadap apa yang ada atau yang terjadi di sekitarnya, tetapi orang-orang yang bukan hanya kasihan tetapi juga mau bergerak, memberikan diri, memberikan hati, bahkan mengorbankan daya, pikiran, bahkan juga uang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah menerima kasih dari Tuhan. Dan Tuhan mau kita pun menyatakan kasih itu kepada sesama kita. Maukah kita dipakai Tuhan untuk boleh mengasihi, bahkan juga menyatakan di dalam tindakan nyata kasih kita itu kepada orang-orang di sekitar kita. Terhadap bangsa kita, terhadap masyarakat kita. Sehingga kita percaya ketika kita mau mengasihi, Tuhan akan memakai kita dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan bagi kita sendiri pun, kita akan terberkati, kita akan dicukupkan oleh Tuhan, sehingga kita boleh terus menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Selamat menjadi saluran berkat, teruslah memiliki kasih, empati, dan kepedulian yang Tuhan berikan kepada kita, dan nama Tuhan ditinggikan. Shalom.